Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang organisasi, salah satu tugas mata kuliah administrasi dan supervisi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian orientasi. Pokok bahwa pandangan para penyusun pengertian organisasi ini dapat dikelompokkan dalam tiga macam. Yang pertama itu para ahli yang berpendapat bahwa organisasi ini adalah kumpulan orang yang mempunyai suatu tujuan yang sama. Sedangkan menurut para ahli yang kedua yaitu merupakan suatu sistem kerjasama, sistem berhubungan, sistem sosial dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, para ahli juga menyebutkan bahwasanya proses pembagian tugas dan kerja secara jelas. Jadi organisasi itu adalah suatu kumpulan yang mana setiap kader-kader yang berada di bawah naungan organisasi yaitu mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua yaitu organisasi sebagai suatu sistem. Suatu sistem memiliki tiga komponen. Yang pertama input, yaitu yang kedua proses, dan yang ketiga output, keluar. Yang ketiga pondasi organisasi. Efektivitas dalam ketahanan suatu organisasi salah satu berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi untuk menggunakan berbagai prinsip atau landasan, atau bisa kita disebut juga dengan pondasi organisasi yang tepat, tetapi tidaklah dimaksud untuk mendirikan seluruh pondasi yang telah dicantumkan di atas, melainkan akan dicoba untuk menelaah yang dirasakan sebagai pondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi, yaitu yang pertama perumusan tujuan organisasi, pembagian kerja atau tugas, yang ketiga koordinasi, yang keempat pelimpahan wewenang, dan yang kelima rentangan kontrol, yang keenam jenjang organisasi, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Yang keempat proses pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan suatu penyusunan organisasi formal dengan melakukan efektivitas, yaitu merancang struktur agar organisasi itu bisa mencapai tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Yang kelima yaitu hierarki organisasi. Perkataan hierarki yang berasal dari istilah bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai jenjang organisasi, jenjang manajemen. Adapun yang dimaksud jenjang organisasi ini adalah tingkat suatu organisasi yang dilakukan dalamnya terdapat pejabat menurut kedudukan mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, seperti itu. Yang ketujuh, objek, strategi dan taktik dalam organisasi, yaitu objek organisasi, dan yang kedua taktik organisasi. Yang kedelapan, lingkungan dan dinamika organisasi. Lingkungan organisasi. Ciri-ciri lingkungan umumnya untuk organisasi yaitu kebudayaan, teknologi, pendidikan dan politik, hukum, sumber daya alam, kependudukan, sosiologi, ekonomi, perubahan dalam organisasi dalam perubahan teknologi, dampak teknologi organisasi, manajemen. Organisasi adalah dinamis, dan yang
terakhir yaitu konflik organisasi. Yang terakhir yaitu kekuasaan organisasi. Kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kedudukan pemimpin, memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi orang lain, seperti itu. Yang kedua, strategi dalam menjinakkan atau menjinakkan kekuasaan dalam wewenang. Yang pertama yaitu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh orang lain atau seorang kadang memberikan balikan yang tidak menyenangkan bagi kita atau bagi orang lain, terutama ketika kita berseberangan pemikiran, artinya yaitu lain pendapat tentang tugas dan peran yang dijalankan. Menjinakkan kekuasaan bukan hal yang mudah dengan cara cepat kita dapatkan, akan tetapi meneliti dan melakukan kegiatan aksi adalah langkah-langkah yang harus kita tempuh dan mungkin memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, bentuk perilaku dalam merespon bentuk kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh orang lain. Karakteristik individu ini dilihat dari kekuasaan dalam dan kewenangan yang dimiliki. Yang keempat, identitas perilaku dalam merespon bentuk kekuasaan dan kewenangan. Dan yang kelima, proses diagnosis bentuk-bentuk dilihat dari fungsi-fungsi manajerial. Yang terakhir, perkembangan teori organisasi, yaitu dari teori organisasi klasik, teori organisasi non klasik, teori organisasi struktural modern, dan teori sistem dan kontingasi. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.